Fast 10, ini film yang rilis di tahun 2023, dan ini sebenarnya salah satu film yang nggak gua tunggu di tahun ini, tapi selalu menarik ya, terutama dari sisi hiburannya, dan semenjak kalau nggak salah yang kelima, yang bagian si Dom lompat antar jalan ya, buat nyelamatin Letty, dari situ menurut gua udah agak berlebihan sih. Dan mereka juga kelihatannya sadar, dan feeling gue juga, menurut gue sih mereka ya sekalian aja gitu dibuat ke arah sana. Sedangkan dari sisi plot, tentang keluarga Dom yang menjadi target balas dendam atas kejadian di masa lalu. Dimana ini tuh ada hubungannya dengan film-film sebelumnya, jadi menurut gue lebih baik nonton sih, terutama dari yang kelima ya, sampai ke yang terakhir. Dan film ini dibuka dengan flashback, ada beberapa footage dari film sebelumnya yang dipakai di sini. Dari situ langsung time jump ke waktu sekarang. Kurang lebih seperti itu dari sisi plot. Dan setelah gue nonton ya, yang ini kan gue nggak tahu sih ini udah fix atau belum. Cuma katanya akan dibuat menjadi trilogi kalau nggak salah. Dan sangat masuk akal sih atas apa yang gue lihat ya dari film ini. Karena dari sisi cerita juga, ini tuh terhitung panjang dan melibatkan banyak karakter dari film-film sebelumnya gitu. Di mana Dante menjadi musuh utama di sini dan menjadi pusat dari semuanya gitu. Dan buat gue, Jason Momoa di film ini itu bagus banget sih. Gue nggak sabar untuk ngelihat dia di film The Crow. Di sini tuh dia punya personality yang unik dan fresh juga, terutama dari franchise ini ya. Karena sebelumnya, seinget gue nggak ada karakter yang seperti ini juga gitu. Jadi bisa dibilang di film ini tuh dia agak stand out gitu. Bahkan ada sisi komedinya juga yang selama ini kan dipegang oleh Tyrese gitu dari sisi comic relief. Dan kalau ngomongin cast-nya ya untuk film ini, itu gue baru sadar sih ketika di sekitar bagian awal film ya, atau mungkin pertengahan film, ini tuh ternyata cukup banyak ya yang main di film ini tuh yang udah gabung atau join di entah itu Marvel atau DC. Itu kayak ada Charlize Theron, terus ada John Cena, ada Alan Ritchson juga dari series Titans. Sisanya ya gue rasa udah pada tahu semua gitu. Dan yang gue sebutin tadi tuh yang nggak terlalu mainstream gitu. Dan secara cerita juga ini sebenarnya simpel sih, cuma agak panjang karena dari sisi karakternya banyak dan terbagi jadi beberapa plot gitu untuk film ini gitu. Dimana semua tuh dibawain dengan pacing yang terhitung cepat, dan gue rasa juga ini yang menjadi nilai lebih ya untuk film ini gitu, karena sejak awal film tuh langsung berjalan dengan to the point. Dari sisi lokasi juga berpindah-pindah gitu. Kadang gue berasa agak terlalu banyak juga ya. Tapi setelah gue pikir-pikir sih ini masih masuk akal gitu. Karena inti dari film ini tuh bisa dibilang berusaha untuk menghindari Dante gitu. Jadi sepanjang film kita ngelihat bagaimana keluarganya Dom ya berusaha untuk kabur dari kejaran si Dante ini. Dan ada satu post credit scene yang bisa dibilang membuka cerita jadi lebih luas gitu untuk kedepannya. Dan tadi tuh pas gue nonton ya itu bisa dibilang ya ini terhitung penuh sih gitu. Dan gue tuh jadi ngobrol gitu sama orang yang duduk di samping gue gitu, karena awalnya ada masalah tempat duduk ya, dia tuh nggak sengaja duduk di seatnya gue, jadinya ya mau nggak mau dia kan harus pindah gitu supaya gue bisa duduk. Dan biar nggak kaku ya, gue agak sedikit basa-basi ke dia gitu. Dan emang kebetulan tuh dia suka nonton film juga gitu, jadi ya agak sedikit ngobrol-ngobrol sih. Jatuhnya tuh jadi, gue jadi mendapat sebuah pengalaman yang unik ya pas gue nonton film ini. Dan balik lagi ke filmnya, secara film tuh ini terhitung menghibur, dan gue dapat apa yang
mau gue lihat juga dari film ini. Dari sisi action juga ini terhitung solid sih dan fun juga gitu. Yang gue suka sih mereka nggak banyak basa-basi ya di film ini. Dan gue sendiri juga agak surprise gitu, ternyata gue lumayan suka dengan film ini. Dan ini dia terhitung oke juga sih buat gue ya. So, Fast 10 ini film yang sesuai dengan apa yang gue cari. Walaupun ada beberapa bagian yang emang agak berlebihan ya gitu. Cuma semakin ke belakang ya gue udah udah mulai terbiasa lah dengan hal ini gitu. Orang di film sebelumnya aja kan ada bagian luar angkasanya gitu. Cuma kalau gue sendiri, gue lebih suka dengan Fast and Furious keempat gitu. Menurut gue itu lebih balance ya gitu antara action dengan balapannya gitu. Karena gue sendiri agak kangen sih dengan scene balapan yang emang beneran balapan gitu tanpa ada bumbu-bumbu ini dan itunya. Dan kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue ini film yang iya sih. Ini film yang menghibur banget gitu buat gue ya. Itu dengan catatan lebih baik untuk nonton film-film sebelumnya gitu, terutama dari yang kelima. Jadi itu aja opini gue mengenai film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.